warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Herlina dan kedua rekan saya, Huwaida Jalfa Fakhriah, juga Ahmad Fajar Sidik. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai teks artikel. Yang materi pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri teks artikel akan dijelaskan oleh rekan saya, Huwaida. Saya akan menjelaskan pengertian artikel. Artikel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah atau surat kabar dan sebagainya. Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Menurut Ryland Wolseley, pengertian artikel adalah karangan tertulis yang panjangnya tidak dapat ditentukan, di mana tujuannya untuk menyampaikan gagasan maupun fakta dengan maksud meyakinkan, mendidik, ataupun menghibur. Adapun pengertian artikel menurut Andi Basoma Patoto 1994, artikel adalah karya tulis lengkap, tulisan non-fiksi, dan karangan tertulis yang panjangnya tak tentu. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-ciri teks artikel: 1. Memiliki isi yang bersumber pada fakta dan tidak hanya sekedar realita. 2. Berisikan tulisan yang singkat, padat, jelas, dan tuntas. 3. Hasil tulisannya original. 4. Sifatnya faktual dengan mengungkapkan berbagai daya yang diketahui oleh pengarang. 5. Isi atau uraian karangannya sesuai fakta yang diperoleh dari narasumber atau objeknya. Jadi tidak hanya hasil pemikiran si penulis. 6. Isi artikel bisa berupa pemaparan mengenal biografi seorang tokoh, peristiwa, kisah perjalanan seseorang, argumentasi, hasil riset, berita terkini, dan lain-lain. 7. Gagasan yang diangkat harus menyangkut kebutuhan para pembaca atau khalayak umum. Jenis-jenis teks artikel. Secara umum ada 5 jenis teks artikel yang sering kita baca sehari-hari. Mengacu pada pengertian artikel, di atas adapun jenis-jenis artikel adalah sebagai berikut. 1. Artikel narasi adalah jenis artikel yang menceritakan tentang rangkaian peristiwa sistematis awal, tengah, dan akhir. Di dalam narasi terdapat tokoh, konflik, dan penyelesaian masalah. Contoh narasi: biografi, autobiografi, kisah pengalaman. Kedua, artikel deskripsi adalah jenis artikel yang berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal kepada pembaca sehingga membaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar isi dari deskripsi. Ketiga, artikel eksposisi adalah jenis artikel yang mengisi penjelasan atau memberikan informasi mengenai suatu topik agar menambah pengetahuan pembaca. Artikel eksposisi biasanya dilengkapi dengan gambar grafik dan informasi pendukung lainnya. Keempat, artikel argumentasi adalah suatu karangan atau tujuan yang membuktikan kebenaran sebuah pendapat yang menyajikan data atau fakta sebagai alasan. Di dalam artikel argumentasi biasanya dapat unsur opini dan data, serta fakta sebagai pendukung opini. Kelima, artikel persuasi adalah artikel yang mengisi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia melakukan suatu yang dianjurkan oleh si penulis dalam karangannya. Artikel seperti ini banyak digunakan dalam kampanye-kampanye, misalnya kampanye anti narkoba yang
Isinya menjelaskan tentang bahaya narkoba. Selanjutnya, manfaat dan tujuan artikel. Yang pertama, tujuan artikel secara umum dari pembuatan artikel ialah untuk memengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, serta menghibur pembacanya. Ya, manfaat artikel adalah sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi secara kreatif, berpikir sistematis, serta berbahasa secara tertib dan teratur sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Struktur dan kaidah kebahasaan teks artikel. Yang pertama yaitu strukturnya yaitu diantaranya tesis, merupakan pendapat dan opini umum yang meliputi pengenalan isu, masalah maupun pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas dalam artikel. Yang kedua, rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat, opini, atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang telah dikemukakan. Dan yang ketiga, penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan fakta yang telah disampaikan. Bagian ini juga dapat memuat rekomendasi berupa solusi konkret dari penulis. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks artikel yang diantaranya satu, menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan kata peristilahan atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Contohnya, jika topik yang dibawakan mengenai kesehatan, maka istilah teknis yang digunakan yaitu seperti virus, bakteri, pola makan, suhu tubuh, dan yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contohnya sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya. Dan yang keempat, dapat pula menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan, waktu atau kronologi seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Yang kelima, dalam artikel pola perbandingan atau memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebaliknya, berbeda halnya, namun. Yang keenam, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verbal seperti diharapkan, memperkirakan, memperhatinkan, menduga, menyimpulkan, berpendapat, berasumsi, dan juga mengagumkan. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan yang terakhir yang kedelapan, menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaiknya, hendaklah, seharus, perlu, selain itu. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.